Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 dengan dosen pengampu Pak Samsul Huda SPD MSI dari kelas 4E. Di sini kami akan melanjutkan materi pekan lalu, yaitu mengenai investasi sementara. Sebelum itu kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri Faizun Najib Al-Barohin dengan NPM 1910631030082 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Tita Carlita dengan NPM 1910631030224. Baiklah, langsung saja masuk ke materinya, yaitu yang pertama penyajian laporan keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan itu ada beberapa kategori investasi. Untuk kategori investasi untuk sekuritas perdagangan, utang dan ekuitas, penilaiannya menggunakan nilai wajar, diklasifikasikan menggunakan aktiva lancar. Terus kategori yang kedua itu dimiliki hingga jatuh tempo. Untuk utang, penilaiannya menggunakan biaya amortisasi, diklasifikasikan lancar atau tidak lancarnya bergantung pada tanggal jatuh tempo sekuritas individu. Selanjutnya, hutang yang tersedia untuk dijual, penilaiannya menggunakan nilai wajar. Klasifikasinya itu bergantung pada situasi, lancar atau tidak lancar bergantung pada jatuh tempo serta ekspektasi penjualan dan penebusan pada tahun berikutnya. Terus yang kategori yang terakhir itu ada ekuitas yang tersedia untuk dijual. Penilaiannya menggunakan nilai wajar dan diklasifikasikan itu bergantung pada situasi lancar atau tidak lancarnya, bergantung pada ekspektasi penjualan pada tahun berikutnya. Dalam mengklasifikasikan investasi, bukti-bukti harus mendukung maksud yang diungkapkan manajemen, seperti sejarah aktivitas investasi perusahaan, berbagai kejadian yang terjadi setelah tanggal neraca, dan sifat dan tujuan investasi tersebut. Yang selanjutnya ada penurunan nilai. Perusahaan harus mengevaluasi setiap investasi yang dimiliki untuk ditagih pada setiap tanggal pelaporannya untuk menentukan apakah investasi tersebut telah mengalami penurunan nilai kerugian pada nilai wajar investasi di bawah nilai tercatatnya. Salah satu faktornya itu adalah perusahaan mengalami kebangkrutan atau krisis likuiditas yang signifikan. Hal inilah yang mengakibatkan investor mengalami kerugian yang permanen. Rugi penurunan nilai ini dihitung sebagai selisih antara jumlah tercatat ditambah bunga yang masih harus dibayar, accrued interest, dengan mendiskontokan arus kas masa depan yang diharapkan pada suku bunga efektif historis dari investasi tersebut. Di sini ada contoh soal untuk menghitung rugi penurunan nilai. Pada tanggal 31 Desember 2010, Mayhew Company memiliki investasi utang pada Bella Pari Inc. yang dibeli pada nilai pari sebesar $200.000 dengan jangka 4 tahun dengan pembayaran bunganya itu tahunan sebesar 10%. Namun, Bella Pari mengalami kesulitan yang signifikan dan menunjukkan bahwa Bella Pari tidak mampu membayar sesuai dengan kontraktual. Bella Pari Inc. hanya mampu membayar bunga sebesar $16.000 per tahun. Untuk menentukan berapa nominal rugi penurunan nilainya itu, nilai yang tercatat sebesar $200.000 dikurang dengan nilai sekarang dari $200.000 menggunakan rumus VVF 4,10%. 200.000 dikali 0,68301. 0,68301 itu didapat dari 1/1 ditambah 10% dipangkatkan 4, yang hasilnya itu 136.602, dan nilai sekarang dari 16.000. Bunga yang akan diterima setiap tahunnya itu selama 4 tahun pada 10% menggunakan rumus PVF 4,10%. 16 dikali 3,16986. 3,16986 itu didapat dari
1 dikurang 1 per 1 ditambah 10% dipangkatkan 4 per 10%, yang hasilnya itu 50.718. 136.602 ditambah 50.718 didapat 187.320. Nah, ini nilai catatnya itu dikurangi dengan 187.320 yang hasilnya itu 12.680. Nah, inilah nominal untuk rugi penurunan nilainya itu. Untuk jurnal mencatat kerugiannya itu, untuk mencatat kerugian penilaiannya, rugi penurunan nilai berada di debit sebesar 12.680. Pada utang investasi berada di kredit sebesar 12.680 juga. Selanjutnya ada pemulihan rugi penurunan nilai. Setelah mencatat penurunan nilai, peristiwa atau kondisi ekonomi itu dapat berubah sehingga jumlah rugi penurunan nilai menjadi berkurang. Misalnya karena ada peningkatan dari peringkat kredit debitur tersebut. Nah, dalam situasi ini, beberapa atau keseluruhan rugi penurunan nilai yang diakui sebelumnya akan dibalik dengan mendebitkan akun investasi utang dan mengkreditkan pemulihan rugi penurunan nilai. Selanjutnya ada transfer antar kategori. Pengalihan investasi dari satu klasifikasi ke klasifikasi yang lain harus terjadi jika model bisnis untuk mengelola investasinya juga berubah. IASB berharap perubahan tersebut jarang terjadi. Perusahaan mencatat pengalihan antar klasifikasi secara prospektif pada awal periode akuntansi setelah adanya perubahan model bisnis. Selanjutnya ada kontroversi nilai wajar. Pelaporan investasi adalah suatu yang kontroversial. Beberapa pihak menyukai pendekatan yang sekarang yang mencerminkan model atribut campuran berdasarkan pada model bisnis. Perusahaan yang mengelola investasi dan jenis efek. Di dalam model ini, beberapa investasi utang dihitung pada biaya perolehan diamortisasi dan lainnya pada nilai wajar. Pihak-pihak lainnya itu mendukung pengukuran nilai wajar untuk semua aset keuangan dengan keuntungan atau kerugian dicatat sebagai laba rugi. Di sini ada beberapa isu utama yang belum terpecahkan. Yang pertama itu ada pengukuran berdasarkan model bisnisnya. Perusahaan menilai investasi utang pada nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi tergantung pada model bisnis untuk mengelola investasi tersebut. Klasifikasi dimiliki untuk ditagih bergantung pada rencana manajemen yang dapat berubah. Dengan kata lain, klasifikasi bersifat subjektif yang mengakibatkan klasifikasi yang bersifat arbitrer dan tidak dapat dibandingkan. Terus isu yang kedua itu keuntungan perdagangan. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada nilai investasi utang tidak dapat diakui sebagai laba rugi. Demikian pula, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi pada investasi ekuitas yang tidak dapat diperdagangkan juga tidak diakui sebagai laba rugi. Terus isu yang terakhir itu ada reliabilitas yang tidak dinilai dengan wajar. Banyak pihak berpandangan bahwa jika perusahaan melaporkan investasi pada nilai wajar, perusahaan juga harus melaporkan liabilitas pada nilai wajar. Mengapa? Dengan mengakui perubahan nilai hanya pada satu sisi dari laporan keuangan, yaitu pada sisi aset, tingkat volatilitas yang tinggi dapat terjadi pada jumlah laba rugi dan ekuitas. Selanjutnya ada akuntansi instrumen derivatif. Instrumen keuangan derivatif merupakan kontrak perjanjian antara dua pihak untuk menjual atau membeli sebuah barang pada tanggal tertentu di masa akan datang dengan harga yang telah disepakati saat ini. Dengan kata lain, instrumen derivatif ini disebut derivatif karena nilainya diturunkan dari nilai aset lain, misalnya saham biasa, obligasi, atau komoditas.
Selanjutnya, secara umum, derivatif dapat dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama ada forward contract, yang kedua ada opsi kontrak, yang ketiga ada swap kontrak. Forward contract atau kontrak penyerahan kemudian adalah perjanjian antara dua pihak, di mana satu pihak diwajibkan menyerahkan sejumlah aset tertentu pada tanggal tertentu yang akan datang dan pihak lain wajib membayar sesuai dengan jumlah tertentu yang telah dikenakan atas aset pada tanggal penyerahan sebagai kesepakatan pribadi antara dua pihak. Definisi ini menurut Siahaan pada tahun 2008. Tujuan dari forward contract ini yaitu untuk melindungi kedua belah pihak dari fluktualisasi nilai aset yang mungkin terjadi selama kurun waktu tertentu, yaitu sejak kontrak ditandatangani hingga penyerahan atau pembayaran yang telah dilakukan. Yang kedua ada opsi kontrak. Opsi kontrak dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada call sebagai hak beli, dan yang kedua ada put sebagai hak jual. Call sebagai hak beli yaitu pembeli KALS atau pemilik KALS memiliki hak membeli aset tertentu pada harga tertentu dan tanggal tertentu di masa yang akan datang. Lalu, put sebagai hak jual. Pembeli put atau pemilik put memiliki hak menjual aset tertentu pada harga tertentu dan pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Lalu yang terakhir ada swap contract. Swap contract merupakan kesepakatan antara dua pihak atau perusahaan untuk saling mempertahankan arus kas di masa tertentu selama kurun waktu tertentu yang di masa yang akan datang. Siapakah yang menggunakan derivatif dan mengapa? Yang pertama ada konsumen dan produsen. Keduanya melindungi nilai posisinya untuk menjamin diperolehnya hasil keuangan yang memadai. Yang kedua ada spekulan dan arbitrager. Perusahaan terutama menggunakan derivatif untuk tujuan lindung nilai terhadap fluktuasi dalam suku bunga, nilai tukar atau kurs mata uang asing, dan harga komoditas. Mengapa sih menggunakan derivatif ini? Menggunakan derivatif ini untuk melindungi perubahan suku bunga. Dalam perubahan suku bunga, kondisi harga saham, harga minyak, atau mata uang asing. Kontrak derivatif ini membantu meratakan fluktuasi yang dibedakan oleh berbagai jenis risiko. Perusahaan yang ingin mendapatkan jaminan terhadap jenis risiko bisnis tertentu seringkali menggunakan kontrak derivatif ini untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada prinsip dasar akuntansi untuk derivatif. Pada laporan laba rugi, biasanya perusahaan itu harus mengakui setiap keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dalam laba rugi. Nah, jika perusahaan menggunakan instrumen derivatif, ini jika perusahaan menggunakan instrumen derivatif untuk tujuan spekulasi. Jika menggunakan derivatif untuk tujuan lindung nilai, akuntansi untuk semua keuntungan atau kerugian bergantung pada lindung nilai yang digunakan. Nah, pada bagian ini akan dibahas prinsip dasar untuk transaksi lindung nilai. Secara singkat, perusahaan mengikuti pedoman ini dalam akuntansi untuk derivatif. Yang pertama yaitu mengakui derivatif dalam laporan keuangan sebagai aset dan liabilitas introduction. Lalu yang kedua, mengakui keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari spekulasi dari derivatif segera dalam laba rugi. Yang ketiga itu melaporkan derivatif pada nilai wajar. Lalu yang terakhir, analisis melaporkan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi lindung nilai secara berbeda bergantung pada jenis lindung nilai. Selanjutnya ada derivatif yang digunakan untuk hedging atau nilai-nilai. Hedging atau lindung nilai adalah mengambil suatu posisi memperoleh
suatu arus kas, aset, atau kontrak, termasuk kontrak forward, yang akan naik atau turun nilainya dan mengoffsetnya dengan suatu penurunan atau kenaikan nilai dari suatu posisi yang sudah ada, menurut David K. Eidman pada tahun 2010. Di dalam lindung nilai terdapat dua tipe lindung nilai, yaitu lindung nilai atas nilai wajar dan lindung nilai atas arus kas. Yang pertama yaitu ada lindung nilai atas nilai wajar. Lindung nilai atas nilai wajar atau fair value hedge adalah untuk melindungi resiko perubahan nilai wajar dari kewajiban atau aset yang belum diakui untuk membeli atau menjual aset pada harga tetap. Tujuan dari lindung nilai atas nilai wajar ini yaitu untuk melakukan lindung nilai atau saling hapus exposure terhadap perubahan nilai wajar dari aset atau liabilitas yang diakui atau dari komitmen yang tidak diakui. Selanjutnya ada contoh soal mengenai nilai lindung atas nilai wajar. Misalnya di sini mitra company menerbitkan obligasi dengan suku bunga tetap sebesar 8% dalam jangka waktu 5 tahun senilai $1 juta pada tanggal 2 Januari 2011. Maka ayat jurnalnya adalah kas pada utang obligasi ditulis di sisi debit sebesar 1 juta, lalu utang obligasi ditulis pada sisi kredit sebesar 1 juta. Karena khawatir jika suku bunga turun, maka mitra company melakukan kontrak swap. Syarat kontrak swap diantaranya adalah yang pertama, mitra menerima pembayaran tetap pada 8% berdasarkan jumlah, yaitu $1 juta. Yang kedua, mitra membayar suku bunga variabel berdasarkan suku bunga pasar yang berlaku sepanjang seumur kontrak, yaitu sebesar 6,8%. Lalu yang ketiga, tanggal penyelesaian untuk swap sesuai dengan tanggal pembayaran bunga atas hutang per 31 Desember. Nah, pada setiap pembayaran bunga atau tanggal penyelesaian, mitra dan pihak lawan akan menghitung perbedaan antara suku bunga pasar, periode berjalan, dan suku bunga tetap terhadap menentukan nilai swap tersebut. Akibatnya, jika suku bunga turun, maka nilai kontrak swap juga bagi mitra akan meningkat atau untung. Nah, pada saat yang sama, kewajiban dengan suku bunga tetap tersebut juga akan naik, dan itu akan mengakibatkan rugi. Lalu berikutnya ada, kita asumsikan lagi bahwa swap itu dilakukan pada tanggal 2 Januari 2011. Di sini tidak ada jurnal karena yang dibuat hanya memorandum saja. Lalu pada akhir Januari 2011, pembayaran bunga atas obligasi itu dilakukan. Jurnalnya yaitu beban bunga ditulis di sisi debit sebesar 80.000, lalu kas ditulis di sisi kredit sebesar 80.000. 80.000 ini dapat dari mana sih? 80.000 ini didapat dari 8%, yaitu atau suku bunga tetap dikali 1 juta dolar. Hasilnya 80.000. Pada akhir tahun 2011, suku bunga menurun dan karena itu nilai kontrak swap akan naik. Dan pada saat yang sama dilakukan penyelesaian pembayaran atas kontrak swap. Maka mitra membuat jurnal sebagai berikut. Kas ditulis di sisi debit sebesar 12.000. Beban bunga ditulis di sisi debit sebesar 12.000. Lalu beban bunga ditulis di sisi kredit sebesar 12.000. 12.000 ini dapat dari mana? 12.000 ini dapat dari hasil 8% dikali 1 juta lalu dikurangi dengan
6,8% dikali 1 juta, hasilnya 12.000. Hasilnya 12.000. Selain itu, suatu penilai pasar menunjukkan bahwa nilai swap suku bunga telah naik sebesar $40.000. Kenaikan ini dicatat sebagai berikut, yaitu pada kontrak swap ditulis di sisi debit sebesar $40.000, lalu keuntungan akibat pemilikan yang belum direalisasi pada kontrak swap ditulis pada sisi kredit sebesar $40.000. Nah, karena suku bunga menurun, maka perusahaan mencatat kenaikan kewajibannya, yaitu kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi ditulis di sisi debit sebesar $40.000 dan utang obligasi ditulis di sisi kredit sebesar $40.000. Pada laporan laba rugi, beban bunga akan tercatat sebesar $68.000 karena swap ini mitra company telah mengubah suku bunga tetap menjadi suku bunga variabel. Selain itu, keuntungan atas swap juga mengoffset kerugian yang berkaitan dengan kewajiban hutang. Karenanya, keuntungan atau kerugian bersih dari aktivitas hedging ini adalah 0, sebesar 0. Selanjutnya ada lindung nilai arus kas. Lindung nilai arus kas atau cash flow hedge adalah untuk melindungi resiko perubahan arus kas yang diantisipasi, yang masuk atau keluar dari perusahaan untuk kewajiban atau aset yang diakui. Tujuannya, perusahaan menggunakan lindung nilai arus kas ini atau cash flow hedge untuk melindungi nilai exposure terhadap risiko nilai arus kas yang ditimbulkan dari variabilitas dalam arus kas. Lalu ada contoh soal lindung nilai atas arus kas. Di sini pada bulan September tahun 2011, PT Cempaka menandatangani kontrak future yang memberinya hak dan kewajiban untuk membeli 1.000 metrik ton aluminium seharga $1.550 per ton. Harga kontrak ini berlaku sampai kontrak tersebut kadaluarsa. Pada tanggal 31 Desember 2011, harga aluminium meningkat menjadi $1.575 per ton dan jurnal yang perlu dibuat adalah sebagai berikut. Pada kontrak future ditulis di sisi debit sebesar 25.000, lalu keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi ekuitas ditulis di sisi kredit sebesar 25.000. 25.000 ini dapat dari mana? 25.000 ini dapat dari harga aluminium sebelumnya dan harga aluminium yang telah naik, yaitu $1.575 dikurang dengan $1.550, lalu hasilnya dikali dengan 1.000 ton. Selanjutnya, karena PT Cempaka belum membeli dan menjual persediaan itu, maka hal ini merupakan suatu transaksi yang diantisipasi atau anticipate transaction. Keuntungan dan kerugian atas kontrak future diakumulasikan ke dalam ekuitas sebagai bagian laba komprehensif lainnya sampai periode persediaan itu dijual. Dengan demikian, mempengaruhi laba atau dipengaruhi oleh HPP. Pada tanggal 1 Januari 2012, PT Cempaka membeli 1.000 ton aluminium seharga $1.575. Jurnal yang perlu dibuat adalah sebagai berikut. Persediaan aluminium dicatat di sisi debit sebesar 575.000. Lalu pada kas di sisi kredit sebesar 1.575.000. Dari mana sih dapatnya ini? Yaitu dari
dari 1.575 harga per ton dari aluminium dikali dengan 1.000 ton. Dan pada waktu yang sama dibuat penyelesaian atas kontrak future. Jurnalnya yaitu kas sebesar 25.000, yaitu kontrak future sebesar 1.700.000. Kontrak future ini di kredit sebesar 25.000. Nah, cara mencarinya yaitu 1.575.000 dikurang dari 1.550.000. Kemudian diasumsikan bahwa aluminium ini diproses menjadi barang jadi atau kaleng. Total HPP-nya adalah 1.700.000 dolar dan menjualnya pada bulan Juli pada 2011 dengan harga jual 2 juta dolar. Lalu jurnalnya adalah this is cash di sisi debit sebesar 2 juta, lalu pendapatan penjualan di sisi kredit sebesar 2 juta, lalu beban pokok penjualan di sisi debit sebesar 1.700.000, lalu persediaan atau kaleng ditulis di sisi kredit sebesar 1.700.000. Karena pengaruh transaksi yang diantisipasi sekarang telah mempengaruhi laba, maka PT Cempaka membuat jurnal yang berkaitan dengan transaksi hedging, yaitu keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi ditulis di sisi debit sebesar 25.000 dan beban pokok penjualan ditulis di sisi kredit sebesar 25.000. Selanjutnya ada masalah pelaporan. Yang pertama ada akuntansi untuk derivatif melekat. Dalam akuntansi derivatif melekat, beberapa pihak mendukung pendekatan yang mirip dengan akuntansi untuk derivatif yang lainnya, yaitu memisahkan derivatif melekat dari host security dan kemudian memperhitungkannya dengan menggunakan akuntansi untuk derivatif. Proses pemisahan ini disebut dengan bifurkasi atau bifurcation. Namun IASB khawatir tentang kompleksitas dari pendekatan bifurkasi ini. Nah, mengharuskan derivatif melekat dan host security dicatat sebagai satu kesatuan. Yang kedua adalah kualifikasi kriteria lindung nilai. IASB telah merancang kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh transaksi lindung nilai. Untuk memastikan penggunaan akuntansi lindung nilai ini itu secara konsisten di berbagai transaksi lindung nilai yang berbeda. Kriteria yang terkait dalam bidang tersebut adalah yaitu yang pertama ada terdapat dokumentasi formal dari hubungan lindung nilai, tujuan manajemen risiko perusahaan dan strategi untuk melakukan lindung nilai, dan perusahaan menetapkan derivatif sebagai lindung nilai atas nilai wajar atau lindung nilai atas arus kas. Lalu, yang kedua, perusahaan mengharapkan penghubungan lindung nilai menjadi sangat efektif dalam mencapai perubahan yang saling hapus dalam nilai wajar atau arus kas. Yang ketiga, akuntansi lindung nilai khusus diperlukan hanya saat terjadi ketidaksesuaian pengaruh akuntansi untuk instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai berdasarkan IFRS. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga materi yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.